Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Republik Indonesia, perwakilan Jawa Timur mengungkapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan masih membayarkan iuran BPJS Kesehatan warga miskin pada 2021 yang sudah meninggal. Tak hanya itu, iuran BPJS Kesehatan warga juga masih dibayar kendati sudah pindah domisili. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Dr. Rohmat Hidayat saat dikonfirmasi berita trend.co.id atau Trends TV Indonesia pada hari Senin 6 Maret 2023 membenarkan temuan itu. Menurut Rohmat Hidayat, kelebihan pembayaran penerima bantuan iuran BPJS yang sudah meninggal dan pindah domisili senilai 84 juta rupiah. Rohmat memastikan temuan itu sudah ditindaklanjuti dan penjelasannya sudah disampaikan ke BPK RI perwakilan Jawa Timur. Memang di tahun 2021 hasil dari pemeriksaan BPK ditemukan pembiayaan iuran PIB itu ada kelebihan bayar yang dibayarkan ke BPJS di tiap bulannya. Di tahun 2021 itu sekitar 84 juta kelebihan bayarnya. Dan hasil dari rekomendasi BPK, saat itu Dinas Kesehatan diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data tagihan tersebut dengan Disdukcapil dan instansi terkait. Beliau menambahkan, Dinas Kesehatan berpedoman dari rekomendasi BPK dan direkomendasikan tersebut tidak adanya pengembalian anggaran tersebut. Dan saat itu, pihaknya juga sudah bersurat kepada BPJS terkait kelebihan bayar tersebut. Beliau berharap kepada masyarakat apabila ada anggota keluarganya yang sudah meninggal atau pindah KTP, dimohon segera melaporkan ke instansi terkait supaya data kependudukannya bisa terus update. Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Disdukcapil agar data yang akan dibayarkan iurannya nanti betul-betul valid. Itu saya cerita dari awal ya. Jadi memang tahun 2021 itu hasil dari pemeriksaan BPK diketemukan bahwa pembayaran iur ya, bantuan iuran peserta PPID, yaitu pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, itu ada kelebihan bayar yang kita bayarkan ke BPJS setiap bulannya, dan di tahun 2021 itu kurang lebihnya sekitar 84 juta kelebihan bayarnya. Dan hasil rekomendasi dari BPK saat itu Dinas Kesehatan diminta untuk melakukan validasi dan verifikasi terhadap data tagihan tersebut dengan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan instansi terkait lainnya. Dan di tahun 2022 rekomendasi dari BPK itu sudah kami lakukan. Dari di awal tahun kami mengundang instansi terkait, dalam hal ini Dinas Sosial, kemudian BPJS, Dinas Disdukcapil ya. Kami kumpulkan, kami rapatkan sehingga ada kesepakatan bahwa setiap bulannya data yang disampaikan oleh BPJS kepada Dinas Kesehatan itu kami mintakan verifikasi dan validasi ke Dinas Sosial, sehingga Dinas Sosial lah yang nanti akan melakukan verifikasi terhadap data dari BPJS tersebut di lapangan, tentunya verifikasi di lapangan. Dan hasil verifikasi tersebut nanti ada laporannya, berita acara yang disampaikan kepada kami Dinas Kesehatan, dan itu yang menjadi dasar kami untuk melakukan pembayaran kepada BPJS. Dan di berita acara tersebut ya ada 3 pihak yang mengetahuinya, dari kami Dinas Kesehatan, kemudian dari Dinas Sosial, dan dari BPJS. Jadi setiap bulan seperti itu yang kami lakukan. Kami kan pedomannya dari rekomendasi dari BPK tersebut. Di rekomendasi BPK itu tidak ada rekomendasi untuk dari BPJS itu mengembalikan anggaran tersebut. Dan saat itu kami juga sudah bersurat ke BPJS terkait tentang kelebihan bayar tersebut, seperti itu. Dan jawaban dari BPJS, tapi nanti mohon diklarifikasi langsung ke BPJS ya, karena secara diskusi kami dengan BPJS ya, bagi BPJS tidak menganggap itu bukan kelebihan bayar. Tapi intinya dari rekomendasi BPK tersebut kan kami ini
pedomannya kan dari apa yang disampaikan oleh BPK terhadap kami. Jadi di sana itu kami hanya diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dari BPJS tersebut dengan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Jadi dari hasil verifikasi itu sudah di setiap bulan ada keterangannya bahwa yang meninggal sekian, yang pindah sekian orang, yang lain-lain dan lain-lain, ada datanya di situ. Awalnya BPK itu menyandingkan antara data di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dengan data di BPJS sendiri, disandingkan datanya. Nah, kemudian di situ muncullah beberapa nama itu, ini statusnya sudah meninggal, ini sudah pindah alamat dan sebagainya seperti itu, sehingga diketemukan jumlah sekian penduduk yang tidak sesuai dengan catatan yang di Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Ya, ini kan sebenarnya masalah ini muncul karena begini. Jadi di masyarakat kita itu kalau ada yang meninggal itu kan tidak segera lapor, ya. Tidak segera lapor ke Dinas Dukcapil. Lapornya nanti setelah 2 bulan atau kadang sampai 3 bulan. Nah, kami kan Dinas Kesehatan ini kan kami nggak tahu ya laporan semacam itu, sehingga ya data dari BPJS itu yang kami terima, kami minta untuk Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi, kemudian setelah dilakukan ya sudah kita bayar. Ya, saran kami pertama untuk masyarakat ya, apabila ada anggota keluarganya yang meninggal ataupun pindah KTP dan lain, ya mohon segera melaporkan ke instansi yang terkait supaya data kependudukannya itu selalu update. Kemudian yang kedua juga kami ya selalu berkoordinasi, bekerjasama dengan Dinas Sosial, karena dalam hal ini yang kewenangan melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan itu kan di Dinas Sosial. Jadi kami terus berkomunikasi dan berkoordinasi setiap bulan agar data peserta yang akan kita bayarkan iurannya itu betul-betul valid. Jadi tidak ada data yang tidak valid lagi. Jadi betul-betul sudah valid, sudah terverifikasi dan sudah tervalidasi. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Magetan Parminto menjelaskan sebetulnya sudah mulai adanya rapat dengan Dinas Kesehatan dan BPJS, termasuk juga menanyakan hal tersebut. Yang menjadi kewenangan di Dinas Sosial memang pada saat itu anggarannya ada di Dinas Kesehatan. Kemudian data itu dipilah berdasarkan data yang dimiliki, dan dari data tersebut bisa mengontrol DTKS yang belum masuk ke BPJS, lalu pihaknya masukkan untuk di-cover di PPID. Beliau menjelaskan memang ada yang bersangkutan sudah meninggal kemudian tidak melakukan pelaporan. Itu sebenarnya ada kewajiban untuk melapor. Ketika tidak ada laporan itu, di Dukcapil tercatat belum meninggal dan itu juga masih masuk ke DTKS. Dan pihaknya juga tidak bisa melihat secara langsung bahwasannya yang bersangkutan itu sudah meninggal. Sehingga akhirnya yang bersangkutan masih tercatat dan masih sebagai peserta PPDI yang kemudian itu masih tetap terbayar oleh BPJS. Beliau menambahkan Dinas Sosial sudah menindaklanjuti dengan BPJS dan Dinas Kesehatan. Maka untuk ke depan akan memantau secara langsung dengan Disdukcapil termasuk proses kepesertaan yang lama. Kewenangan dari Dinas Sosial itu hanyalah menyuplai data. Ya, untuk temuan BPK, sebenarnya kami juga sudah mulai merapat ya dengan Dinas Kesehatan dan BPJS. Dan termasuk juga menanyakan itu kepada BPJS. Yang menjadi kewenangan kami di Dinsos, memang waktu saat itu karena anggaran itu ada di Dinas Kesehatan, merupakan bantuan iuran untuk PBID bagi warga miskin ataupun warga yang masuk di DTKS. Kemudian data itu kami pilah berdasarkan data yang ada di kami, kan kami punya SIS-NG. Dari SIS-NG itu kami bisa memantau DTKS yang belum masuk di BPJS, yang di APBN itu Mas. Nah, itu berapa yang itu kami masukkan untuk di cover di PBID. Kemudian kalau memang masih ada kuota, Magetan kan punya kuota, masing-masing tahun nggak beda-beda. Di 2021 kalau nggak salah ada di kisaran 34 sampai 35 ribu. Ya, terkait dengan kemudian data itu mengalami fluktuatif, karena ternyata kan ketika yang bersangkutan sudah meninggal,
kemudian dia tidak otomatis laporan, kan sebenarnya kan ada kewajiban RT sebenarnya, begitu meninggal harus ada laporan ke Dispenduk. Nah, ketika tidak ada laporan, maka di Dispenduk pun tercatat belum meninggal, dan itu pun juga masih masuk di 6NG, masih masuk di DTKS, sehingga kami juga tidak bisa melihat secara langsung bahwasanya data itu nanti yang bersangkutan sudah meninggal, sehingga akhirnya yang bersangkutan masih tercatat, masih hidup dan menjadi peserta PPID. Ya, kemudian itu tetap terus terbayar oleh BPJS, dan kami sudah menindaklanjuti dengan BPJS, dengan Dinkes. Maka untuk ke depan kami akan memantau secara langsung dengan Dispenduk, termasuk proses kepesertaan yang lama, yang ini mundur ya, yang bahwasanya mereka ketika sudah meninggal harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan BPJS. Terus masalah kemudian dana yang sudah dibayarkan bagaimana, sebenarnya ada di kewenangan BPJS sebenarnya, karena yang menarik dan proses kembali pembayaran adalah BPJS. Yang ini yang kami belum bisa menjawab karena kewenangan kami hanya menyuplai data, Mas. Sedangkan masalah nanti kemudian proses penarikan dan pengembalian proses pembayaran, karena pintunya ada di BPJS, mungkin nanti kami bisa mengkonfirmasi atau minta keterangan dengan BPJS. Ya, saran kami sesungguhnya kan aturan Adminduk sudah jelas ya, termasuk salah satunya adalah tugasnya Ketua RT yang sebenarnya punya kewenangan untuk melaporkan saat hari H kejadian. Begitu ada proses meninggal, harus kemudian segera dilaporkan ke Dispenduk, sehingga Dispenduk juga dinamisasi data setiap pekan, bahkan 1 bulan yang harus ada update data itu langsung masuk, karena Dispenduk tidak bisa bekerja sendiri juga, karena yang menentukan kan kalau kami di Dinsos itu kan ada Kementerian Sosial yang bisa setiap saat untuk mendinamisasi data itu adalah di Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial, sehingga data Adminduk nanti masuk ke Kemendagri, Kemendagri diakses oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial. Baru itu nanti masuk ke 6NG yang saya lihat itu. Jadi alurnya kayak gitu. Sehingga kalau dari bawah tidak masuk ke Dispenduk, otomatis Pusat Data dan Informasi yang saya akses itu juga nggak akan masuk. Ya, harapan kami ya monggo sama-sama, karena kami juga tidak punya tangan langsung, Mbak, bahwasanya ini ternyata sudah meninggal. Sehingga karena kami mantaunya juga lewat 6NG, sehingga 6NG tidak bisa membaca kalau laporannya tidak naik. Eva, Trans TV mengabarkan.